Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa? Luar biasa capek ya Saudara ya. Kemarin tadi malam saya juga datang di acara Pesta Rakyat itu Saudara yang ada di SD Pelita Saudara ya. Dan kita semua sama-sama menyaksikan bagaimana kasih karunia Tuhan yang menyertai acara itu dengan begitu sukses, lancar dan berhasil Saudara. Amin, puji Tuhan. Amin Saudara. Saya percaya kalau bukan karena Tuhan, acara seperti itu akan sulit sekali untuk dikendalikan Saudara. Karena banyak sekali yang datang Saudara. Dan puji Tuhan, dan saya melihat yang datang itu semua sukacita, semua merasakan kasih Tuhan Saudara, diberkati Saudara. Ya ada yang dapat sembako, ada yang bisa bermain, Saudara, ada yang bisa saling menonton pertunjukan Saudara. Kita semua adalah anak-anak Tuhan yang diberkati. Nah Saudara, hari ini ya saya dikasih tema, ya bisa ditampilkan slide-nya, yaitu adalah sukacita menabur Saudara. Ya, tema ini waktu saya pertama kali terima kelihatannya biasa Saudara ya, tapi begitu saya belajar lebih lanjut, ya mencari ayat-ayatnya Saudara, dan ternyata saya mendapati tidak banyak ayat-ayat Alkitab yang mengatakan orang itu menabur dengan sukacita Saudara. Saudara bisa cari dan saudara ketemukan yang ada itu apa? Menabur dengan air mata, betul saudara? Ya menaburnya itu, ya cerita-ceritanya yang tentang menabur itu saudara tahu janda Sarfat saudara ya. Itu menabur dengan, saya percaya dengan pergumulan saudara. Kemudian ada ayat yang mengatakan kemudian Ishak menabur saudara. Tapi menaburnya itu di musim kekeringan saudara. Jadi kayaknya juga pasti enggak sukacita saudara. Tapi tema hari ini menguatkan saya, dan saya temukan tidak banyak ayat yang mengatakan bahwa kita menabur dengan sukacita, tapi ini satu perintah Tuhan, ini keharusan buat kita umat Tuhan, orang percaya saudara. Amin? Amin saudara? Nah, supaya tidak tegang saudara ya, saya mau berikan satu cerita. Saya lupa ini saya dengar dari mana ya. Ada satu pelawak atau penyair atau artis, saya lupa siapa yang bilang, tapi dia pernah mengatakan begini, kalau orang memberi, saudara, sebenarnya memberi itu harusnya seperti orang, mohon maaf, seperti orang kentut saudara ya, seperti orang buang angin. Memberi itu harusnya seperti orang buang angin atau buang gas atau kentut saudara. Nah saudara tahu kentut tahu saudara ya? Kenapa memberi itu harus seperti orang kentut? Karena begini saudara, dikatakan yang pertama, memberi itu tidak usah kelihatan, tapi bisa dirasakan saudara. Betul saudara? Bisa berdampak saudara, tidak perlu kelihatan. Nah kalau ada orang buang angin, saudara, tidak usah kelihatan, tidak usah didengar bahkan, tapi baunya saudara bisa merasakan. Nah saudara, yang kedua, orang kalau kentut itu, mohon maaf, ya apalagi kalau habis operasi, saudara pernah orang operasi perut atau sesar atau yang lain, usus, saudara, itu akan sangat bersukacita, lega, plong gitu kalau dia itu, apa saudara, sudah kentut saudara ya. Saya tahu itu beberapa kali pasien yang operasi, bisa kentut tuh senangnya minta ampun saudara. Apakah ini yang disebutkan dengan sukacita saudara dalam menabur? Bukan ini saudara, saya hanya menyampaikan satu hal yang ringan untuk mengawali saudara ya. Dan yang ketiga, kenapa memberi harus seperti orang buang angin? Karena kalau kita kentut, kita tidak pernah mengharapkan untuk dibalas saudara ya. Kita tidak pernah mengharapkan untuk itu kembali kepada kita saudara. Amin saudara? Jangan amin ya, ini kentut saudara ya. Mari kita buka firman Tuhan saudara. Nanti jangan-jangan yang diingat cuman ini aja saudara ya. Next. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai yang ke-12 saudara ya. Sebenarnya ini ayat 1 sampai 15 itu saudara baca sendiri di rumah ya. 2 Korintus 9 ayat 1 sampai 15 ini adalah surat ya Rasul Paulus kepada jemaat di kota Korintus. Nah saudara, saya mau bacakan dari ayat yang ke-6 sampai yang ke-12 saudara ya, karena waktu saudara ya. Paulus mengatakan begini, judulnya adalah memberi dengan sukacita mendatangkan berkat. Nah, saudara, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, ternyata Tuhan menghargai, mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti yang tertulis,
ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Next, ayat 10, ia, yaitu Tuhan, yang menyediakan benih bagi penabur, saudara, ya, roti untuk dimakan dan roti untuk dimakan, ia juga, yaitu Tuhan, yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya, dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami, kata Paulus, saudara, ya. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Nah, saudara, sebelum saya lanjut, saudara, ya, next, kita perlu tahu konteks atau gambaran daripada surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Bisa slide berikutnya, sudah, ya. Saudara, ini ceritanya adalah, saya singkat saja, saudara, ya. Suratnya itu isinya Paulus menghimbau, menasihati, mengingatkan kepada jemaat di Korintus untuk membantu jemaat yang miskin di kota Yerusalem. Korintus itu bukan orang Yahudi, saudara, ya, orang Yunani, dan satu kota di Yunani, saudara, dan Paulus menghimbau bahwa ada jemaat-jemaat yang membutuhkan bantuan di Yerusalem, yang notabene adalah orang Yahudi, saudara. Orang Yahudi, saudara, ya, umat pilihan Allah, itu ternyata ada yang miskin, yang membutuhkan bantuan. Tidak tahu ada kelaparan atau apa waktu itu, tapi Paulus mengumpulkan bantuan dari provinsi-provinsi di Yunani yang perjalanan misinya dia, saudara, ya, provinsi Akaya, kemudian Makedonia, saudara, dia mengumpulin bantuan. Nah, Korintus ini, saudara, kota yang besar sekali, dikatakan zaman itu seperti kosmopolitan, metropolitan, dan mungkin tidak seperti kota Blora, tapi seperti kota Surabaya minimal, saudara, seperti itu, ya, pada masa itu. Ini gambarnya besar, saudara, ya. Dan saudara, Korintus ini jemaatnya majemuk, banyak macamnya, ya, terdiri dari berbagai latar belakang dan profesi, saudara. Dan juga banyak sekali hal-hal yang tidak baik di sana, kejahatan, kemudian penyimpangan dan lain sebagainya, saudara. Itu sedikit gambaran dari jemaat di Korintus. Jemaat ini kaya, banyak sumber daya yang dibutuhkan, saudara. Tapi ternyata perlu himbauan atau perlu diingatkan untuk memberi atau menabur, saudara. Sudah pernah berniat tapi tidak dilakukan, dan Paulus mengingatkan. Nah, kita perlu belajar kenapa ini Paulus itu menghimbau, menarik bantuan dari jemaat-jemaat yang bukan orang Yahudi. Nah, ini ayatnya, saudara, di kiri bawah saya tulis Roma 15 ayat 27b. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu, termasuk orang Korintus, saudara, ya, melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Apa yang dimaksud harta rohani? Harta rohani itu adalah tentunya anugerah keselamatan, saudara. Amin. Yang orang Yahudi sudah terima. Itu, saudara, ternyata kan orang-orang yang di luar Yahudi kan menerima juga, saudara, ya. Dari orang Yahudi kemudian menyebar kepada bangsa-bangsa lain. Itu keselamatan yang dari Tuhan Yesus, kasih karunia, saudara. Nah, saudara, Paulus bilang, kalau kalian orang-orang yang di luar orang Yahudi, umat pilihan Allah, itu sudah dapat anugerah keselamatan, harta rohani seperti orang Yahudi, atau dikatakan dari orang Yahudi, saudara, maka harusnya kalian ini membantu dengan harta duniawi seperti itu. Ini yang dimaksud oleh Paulus waktu dia tulis surat kepada jemaat di Korintus itu, yang kita baca tadi, saudara. Nah, saudara, kita perlu tahu bahwa seringkali kita anak-anak Tuhan juga seperti ini, saudara, ya. Perlu diingatkan, betul, saudara? Kita udah dapat yang terbaik dari Tuhan, amin. Harta rohani semua sudah diberkati, sudah dilimpahi. Kata pujian tadi, saudara, aku diberkati, aku dilimpahi, semangat gitu, saudara, ya. Tapi saatnya ditambahi lagunya, saudara. Bukan lagi aku diberkati saja, tapi aku juga memberkati, amin. Amin, saudara. Amin, kita perlu muliakan Tuhan dengan harta duniawi kita, saudara. Dan next, saya mau kita belajar bersama-sama dari bacaan kita tadi, dari ayat yang ke-6, dari 2 Korintus 9, saudara, ya. Saya mau membahas ayat per ayat, saudara, ya. Nah, yang pertama ayat yang ke-6. Nah, ini, saudara. Ada yang saya namakan hukum tabur tuai. Nah, Paulus menulis bahwa orang yang nabur dikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang nabur banyak akan menuai banyak juga.
saudara harus tahu bahwa hukum tabur tuai ini bukan hanya untuk orang Kristen. Semua orang di dunia itu menjalani ini atau berlaku untuk universal, semua umat, saudara, semua umat manusia, saudara. Tabur tuai, saudara menabur kebaikan, saudara menuai kebaikan, saudara menabur kejahatan, menuai kejahatan. Itu hukum alam, saudara. Ya, tapi Alkitab juga menuliskan ini, saudara, bahwa kata-kata sedikit itu berarti kita itu berhemat atau menahan diri. Orang Jawa bilang incrit, saudara. Lah itu, saudara. Menabur dikit-dikit, saudara. Tidak sepenuh hati. Kemudian dikatakan kalau engkau ingin menuai banyak ya, naburnya yang banyak. Jangan ditahan-tahan, jangan eman, harus melimpah. Itu bahasa aslinya, saudara. Menaburnya jangan tanggung-tanggung seperti itu. Saudara, kalau saudara heran, kenapa kok saya enggak menuai banyak ya? Mungkin taburanmu kurang banyak. Itu saja, saudara. Ya, sekali lagi, ini prinsip, saudara ya. Ini prinsip di dunia berlaku, saudara. Dan kita perlu belajar bersama-sama bahwa anak Tuhan mestinya menaburnya tidak boleh kalah dengan orang dunia. Amin. Tidak boleh kalah, saudara. Jangan tanggung-tanggung. Kita tabur sekalian. Saya sangat salut dengan FA kemarin yang menabur di pesta rakyat, saudara ya. Tidak mudah untuk melakukan itu, saudara. Saya juga tidak yakin kalau itu diadakan di kota Rembang, gereja kami, itu akan seperti kemarin. Saya juga tidak yakin sebenarnya, saudara. Ya jujur, saudara. Tidak akan sebanyak kemarin yang taburannya seperti itu yang saudara tabur. Kemarin saudara naburkan semuanya, betul ya, saudara ya? Menabur ya. Katanya enggak ambil untung kan, betul ya? Betul kan? Atau ada yang ambil untung, saudara ya? Enggak apa-apa, untung tapi jangan banyak-banyak. Yang penting prinsip, saudara, menabur dikit, menuai dikit, menabur banyak, menuai banyak. Next. Nah, saudara, kita perlu belajar lebih lanjut lagi bahwa orang Kristen jangan hanya ikut hukum alam saja, tabur tuai. Jangan saudara menabur hanya karena mengharapkan balen, saudara ya, golek balen seperti itu. Menabur menuai itu sudah umum, tapi anak Tuhan tidak boleh seperti orang dunia. Amin. Amin, saudara. Nah, saya mau ada kata-kata yang mengatakan memberi belum tentu karena mengasihi. Tapi kalau kita mengasihi, pasti kita akan memberi. Amin. Amin, saudara. Anak Tuhan harus seperti Bapak. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu murah hati. Menabur itu harusnya bukan hanya supaya menuai, tapi karena sudah diberkati lebih dulu. Saya mau jelaskan, saudara. Dasar kita menabur, saudara, bukan karena kita hanya ingin menuai, anak Tuhan ini, saudara ya. Tapi justru karena kita sudah menuai apa? Harta rohani tadi, saudara, keselamatan, anugerah. Kita udah diberikan Tuhan semuanya, bahkan nyawanya, darahnya, diberikan buat kita semua. Apalagi yang kita tuntut dari Tuhan, saudara. Sudah semuanya, bagian kita adalah kita menabur, saudara. Memang nanti hasilnya kita akan menuai, tapi alasannya, motivasinya bukan untuk menuai lagi, saudara. Tapi karena kita sudah diberkati lebih dulu. Ini prinsip, ya saudara, firman Tuhan, saudara. Dasar kita menabur atau memberi adalah kasih yang sudah kita terima lebih dulu. Firman Tuhan mengatakan kita bisa mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Kita bisa memberi karena Allah sudah lebih dulu memberikan semuanya buat kita. Pak Billy Lantang pernah beberapa kali mengatakan dalam khotbahnya bahwa kekristenan, saudara, kekristenan itu dimulai dari menerima lebih dulu. Hari ini pastikan saudara sudah menerima kasih karunia Allah, menerima anugerah keselamatan. Karena kalau kita belum menerima, kita tidak mungkin bisa memberi. Amin, saudara. Kalau kita belum merasa menerima pengampunan, kita tidak mungkin bisa mengampuni. Firman Tuhan mengatakan, saudara, siapa yang sedikit merasa diampuni, sedikit juga dia akan mengampuni. Kenapa ada orang yang banyak berbuat kasih? Pasti dia sudah merasakan kasih yang begitu banyak lebih dulu. Saudara, jadi kita memberi, kita menabur itu karena kita ini sudah dikasih lebih dulu sama Tuhan. Ini bedanya kita sama orang dunia, saudara. Jadi kita murah hati karena kita sudah diberi kemurahan. Saudara semua sudah terima kemurahan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Makanya kita harus murah hati seperti Bapak kita di surga. Nah, saudara, ini penting, ini prinsip dasar kita bagaimana kita ini untuk menabur dengan sukacita. Dasarnya adalah kasih dan kemurahan yang Tuhan sudah berikan lebih dulu. Next. Nah, saudara,
Tema kita beberapa bulan ini adalah ekonomi kerajaan Allah. Sudah banyak dibahas di khotbah-khotbah yang kemarin. Saya hanya bagikan sedikit saja yang saya tahu, saudara ya. Nah, saudara, ekonomi kerajaan Allah itu adalah begini, saudara. Saudara mempunyai sudut pandang yang berbeda dengan dunia. Kita ini, saudara, adalah pengelola. Kita bukan pemilik, saudara. Kita bukan pemilik, kita ini pengelola. Roma 11 ayat 36 dikatakan segala sesuatu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Nah, kita ini hanya pengelola, itu bukan punya kita, sebenarnya itu dipercayakan, termasuk anak kita, saudara, amin. Termasuk anak kita, termasuk bisnis kita, toko kita, pelayanan kita, semua itu hanya kepercayaan dari Tuhan, kita hanya pengelola. Nah, ekonomi kerajaan Allah bicara mengenai kita ini adalah pengurus yang baik, yang benar, saudara. Bukan pemilik, sekali lagi, saudara ya. Makanya ada namanya teologi penata layanan atau pengurus, saudara ya. Kita bukan penganut teologi kemakmuran. Sebaliknya, ada lagi teologi penderitaan atau kemiskinan. Teologi kemakmuran itu berfokus kepada kemakmuran dunia, kenyamanan hidup diri sendiri. Kalau orang Kristen tidak kaya, tidak diberkati, berarti ada yang salah. Berarti dia ini berdosa, seperti itu. Melenceng, saudara. Nah, saudara, sebaliknya teologi penderitaan banyak dianut oleh gereja-gereja lama, itu adalah sebaliknya, saudara. Kalau orang Kristen itu jangan kaya-kaya, ya, menderita, harus pikul salib seperti itu. Mana yang benar? Dua-duanya sebenarnya benar. Tapi kita harus seimbang, saudara. Penata layanan itu bicara kita adalah pengurus, pengelola dari semua yang Tuhan sudah percayakan. Saudara percaya bahwa semua yang Tuhan beri hari ini itu semua titipan dari Tuhan. Amin, saudara. Semua titipan, saudara ya, semua bukan punya kita. Kalau Tuhan minta sewaktu-waktu, saudara, karena pengelola, pengurus itu bicara kalau yang punya minta atau menghendaki, kita harus berikan, saudara. Amin. Amin, saudara. Tidak boleh diganduli. Nah, saya punya cerita, saya dulu itu, saudara, pernah dititipi mobil ya sama tante saya, mobil Verosa. Zaman dulu itu bagus, saudara, tapi bensinnya boros seperti itu ya. Nah, saudara, saya dititipi waktu saya kos di Surabaya. Dititipi tapi dengan catatan, kamu boleh pakai apa saja untuk ke gereja, untuk kuliah, untuk kemana jalan-jalan, boleh pakai. Tapi kalau saya butuh, kamu harus siap kapan saja mengantar saya. Tante saya bilang begitu, saudara. Dan benar, waktu saya pakai lagi keluar, tiba-tiba tante saya telepon, kamu bisa antar saya ke sini. Saya harus siap memakai mobilnya untuk mengantar sang pemilik. Karena saya bukan pemilik, saya pengurus atau pengelola, saudara, yang dipercayakan. Nah, saudara, hendaknya kita berpandangan seperti ini bahwa semua yang ada pada kita itu sebenarnya bukan punya kita, saudara. Bukan punya kita. Nah, kita ini sebagai bukti, ya saya mau singgung sedikit saja, bagaimana dengan perpuluhan. Ini menjadi hal yang kontroversi dan saudara, buat saya persepuluhan itu adalah semacam buat saya, saudara ya, itu standar minimal kita untuk menabur. Sebenarnya kita belum menabur, itu mengembalikan, saudara. Mengembalikan, itu minimal kita kembalikan seperti itu. Di luar itu kita harus beri lagi, saudara. Nah, saudara, kenapa banyak orang yang tidak bisa beri perpuluhan? Karena dia mungkin belum benar-benar tahu tentang kebenaran ini. Bahwa semua yang dia punya itu milik Tuhan. Kalau Tuhan beri 10, masa diminta satu aja tidak dikasih, gitu kan, saudara ya? Satu saja, saudara, 10%, masa tidak dikasih? Saudara, ingat kita bukan pemilik, kita hanya pengelola, saudara. Panggilan hidup orang beriman adalah diberkati untuk menjadi berkat. Sekali lagi, jangan hanya aku diberkati, aku dilimpahi, tapi mulailah aku diberkati dan aku mau menjadi berkat. Aku mau memberkati orang lain, mau memberkati gereja, memberkati pelayanan, memberkati semua orang-orang yang membutuhkan, saudara. Kita mesti punya motivasi atau sikap hati yang seperti ini, saudara. Ya, next. Ada satu puisi yang saya baca dan saya suka, saudara ya. Saya tidak sempat bacakan buat saudara semua karena saya juga tidak pintar berpuisi, saudara ya. Tapi saudara bisa baca sendiri, tulisannya agak kecil tapi mungkin masih kebaca ya, saudara ya. Seorang sastrawan namanya W.S. Rendra di Indonesia terkenal sekali. Ini kelihatannya bukan orang Kristen, saudara. Tapi puisinya ini bagus sekali, saudara. Bagus.
Coba baca saudara, sekilas saja saya tampilkan sekilas saudara, nanti cari sendiri di Google ya, saudara ya. Bahwa dia bilang begini, semua yang ada padaku itu sebenarnya kan orang, aku bilang ini hanya titipan. Mobilku hanya titipan, rumahku hanya titipan, tapi mengapa aku tidak pernah tanya, kenapa Tuhan atau dia nitipkan ini kepadaku? Kalau bukan milikku, apa yang harus lakukan untuk miliknya ini? Mengapa hatiku justru terasa berat ketika itu diminta kembali? Katanya cuma titipan saudara. Ketika diminta kembali, kusebut itu sebagai musibah, ujian, petaka, saudara. Padahal itu katanya hanya titipan. Bahkan ketika aku berdoa, ku minta titipan yang cocok dengan hawa nafsuku. Aku ingin lebih banyak harta, popularitas, mobil, ku tolak sakit, kemiskinan, semua derita, seolah itu adalah hukuman. Seolah-olah kita sama Tuhan itu seperti matematika, transaksi saudara. Dikatakan, aku rajin ibadah, maka selayaknya derita menjauh, nikmat dunia menghampiriku. Kuperlakukan Tuhan seperti mitra dagang, bukan kekasih. Saudara, mari kita belajar bersama-sama. Ini bukan orang Kristen kelihatannya itu, saudara. Tapi kata-katanya sungguh menusuk hati saya, saudara. Karena seringkali saya juga memperlakukan semua yang Tuhan percayakan, itu seolah-olah itu hak milik saya, dan ketika Tuhan membutuhkan dan saya disuruh untuk menabur, memberikan, orang Jawa bilang, owel saudara ya, owel kelihatannya kok bagaimana gitu saudara. Padahal katanya titipan. Ada satu cerita ya, saya ini almarhum saudara ya, kakak saya punya mertua, panggilannya Mak Wiji saudara. Sudah almarhum, udah meninggal dikubur di sebelah kuburan, tepat sebelahnya papi saya di Polaman saudara ya. Kenapa seperti itu? Dia sendiri yang minta saudara ya. Sudah meninggal mertuanya kakak saya, namanya Mak Wiji. Kenapa saya cerita Mak Wiji? Karena waktu beliau masih hidup, masih sehat, usia 80-an, saya sering nitip saudara? Nitip uang toko saya kalau saya pergi luar kota. Ya pegawai saya suruh ke rumahnya kakak saya, karena yang di rumah hanya Mak Wiji dan dia yang pegang duit itu saudara. Saudara tahu apa yang dia lakukan Mak Wiji? Kalau begitu saya ada titipan dari toko saya, dia tidak tenang saudara. Bahkan dia pernah bilang, begitu saya tidak ambil-ambil, dia tidak bisa tidur saudara. Selalu dia akan WA atau SMS waktu itu saudara ya. Kemudian telepon, kenapa titipannya tidak diambil-ambil? Saya takut katanya. Saudara, terbanyak kita malah justru kalau minta titipono sing akeh, titipe sing akeh gitu ya. Nek iso tak nggose gitu kan saudara ya. Betul itu saudara ya. Jangan diaminkan ya saudara ya. Titipan itu ya kita harus kembali kepada pemiliknya. Dikembalikan saudara, dikelola dengan baik seperti itu. Nah kita lanjut saudara ya, kita lanjut. Ayat yang ke-7, next. Sikap hati yang benar dalam kita menabur, memberi adalah. Ayat ke-7 dari 2 Korintus 9 mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut satu kerelaan hati. Kedua, jangan sedih atau terpaksa atau karena paksaan, bahasa aslinya itu juga berarti sungkan. Jangan memberi karena sungkan saja, segan sama orang. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah ini ayatnya saudara, memberi dengan sukacita itu yang Tuhan hargai, Tuhan kasih saudara. Nah, memberi menurut kerelaan hati maksudnya bagaimana? Nah saya mempelajari ternyata rela itu maksudnya adalah begini saudara, itu punya tujuan, sudah dirancang, sudah direncanakan, menurut inisiatif seperti itu. Bukan karena faktor luar. Jadi dari dalam memang dia udah mau memberi dengan hati yang ikhlas, yang rela, udah dirancang. Bukan ujuk-ujuk, bukan tiba-tiba, apalagi terpaksa saudara. Bukan karena sedih atau dihimbau kemudian tiba-tiba oh ya wis lah melok-melok gitu saudara. Bukan saudara, juga bukan karena sungkan. Memberi yang benar adalah disengaja, dirancang saudara. Hari ini kita kasih amplop persembahan. Apakah saudara sudah rancang dari rumah? Saudara mau ngasih berapa? Jangan-jangan saudara baru buka dompet, cari nominal yang paling kecil seperti itu saudara ya. Jangan saudara ya. Kalaupun tidak dirancang ya, kalau buka dompet sekarang carilah yang paling besar seperti itu ya. Ya kalau bisa. Tapi jangan terus minggu depan berangkat di dompet diisi duit kecil aja, jangan gede-gede, jangan saudara ya. Maksud saya adalah memberi dengan disengaja, dirancang. Apa saudara? Direncanakan. Saudara memang mau ngasih berapa gitu loh. Jangan insidental seperti orang yang karismatik sering bilang mengalir saja. Tuhan
nanti bilang berapa. Jangan saudara, Paulus bilang memberi itu harus dengan rela, direncanakan, jangan karena sungkan, jangan karena sedih, jangan karena hal-hal dari luar. Tapi harus kita memberi dengan senang hati, dengan sukacita seperti itu. Dan Tuhan akan berjanji, dia akan melimpahkan segala kasih karunia. Next, nah saudara, tidak mudah untuk menjadi orang yang seperti ini saudara. Walaupun kita harusnya kebenaran, kita tahu kita sudah diberkati, kita sudah dikasihi, harusnya kita itu apa saudara? Meniru teladan Tuhan Yesus. Teladan Tuhan Yesus adalah, Tuhan Yesus bilang begini kan saudara ya. Paulus mengatakan di Kisah Rasul 20 ayat 35 bahwa lebih baik memberi daripada menerima saudara. Itu kata Tuhan Yesus menurut Rasul Paulus. Saya tidak temukan di kitab Injil, tapi itu ada di Kisah Rasul 20 ayat 35. Lebih baik memberi daripada menerima, teladan daripada Tuhan Yesus seperti itu. Nah saudara, tapi ada beberapa hal yang menghambat kita, saya mencatat hari ini 2 saja saudara ya. Yang saya tahu saudara, 2 hal ini menghambat kita untuk memberi dengan sukacita. Ya, menabur dengan sukacita saudara. Yang pertama, kalau orang Kristen masih fokus kepada diri sendiri, kepada hidupnya, kepentingan sendiri. Makanya Paulus bilang, hendaklah masing-masing orang itu hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tapi juga kepentingan orang lain. Kepentingan orang lain juga, saudara. Penghalang kita adalah kita seringnya fokusnya kepada diri sendiri. Kita tidak fokus kepada kepentingan orang lain, kepentingan pelayanan, pekerjaan Tuhan, bahkan orang miskin juga, saudara. Kita fokus pokoknya aku diberkati, aku cukup, ya. Pokoknya yang lain tidak peduli lah. Pokoknya aku, dan aku. Saudara, anak Tuhan tidak boleh seperti ini. Ini penghalang, ini penghambat untuk kita bisa menabur dengan sukacita, saudara. Sekali lagi, fokus hidup kita di dalam Tuhan. Begitu kita ditebus, kita hidup untuk Tuhan. Amin? Bukan kita lagi. Fokusnya, pusatnya berganti kepada Tuhan. Saudara, sedikit kesaksian saja, saudara ya, untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk memegahkan diri, saudara ya. Saudara, keluarga kami ya, mami saya, papi saya almarhum, saudara, itu kami semua pelayanan di Kota Rembang. Ya, perjalanan 40 sampai 45 menit sekarang, saudara ya. Kita menjalani 1 minggu sekitar, kalau saya ya saudara ya, saya seminggu itu 3 kali, saudara. 3 kali pulang pergi, tidak menginap, saudara, dan saya merasakan jujur, kalau saya masih fokus untuk diri sendiri, saya tidak akan lakukan itu, saudara. Minimal saya akan kurangi. Seminggu sekali saja cukuplah ke Rembang, ya kan? Ngapain susah-susah pulang pergi. Toh yang dilayani juga kadang-kadang kok kayaknya juga tidak ada hasilnya, kayak tidak berubah. Tetap gitu-gitu aja, saudara. Tapi saudara, saya memutuskan bahwa hidup itu harus bermanfaat untuk orang lain, untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan saya. Kalau saya untuk kepentingan saya, saudara, hemat bensin minimal 1 kali PP itu 50.000 enggak cukup, saudara ya. Saudara, kalau saya untuk kepentingan saya, jujur, saya tak pelayanan di sini aja, saudara. Ya enak di sini, dekat, saudara, dari rumah, yang tidak habisin banyak duit. Saudara, kalau saya di Rembang itu saya juga harus makan, ya kadang-kadang juga ngajak makan orang, saudara, dan ada banyak hal yang pokoknya habisin banyak duit lah, saudara, seperti itu ya, saudara ya. Dan kita jalani ini sekitar, kalau saya, saudara, itu hampir 20 tahun, saudara. Kalau mami saya, papi saya lebih, saudara. Tapi kalau saya pribadi, hampir 20 tahun, saya hitung, saudara. Dan sampai hari ini, apa yang membuat kita bisa bertahan? Bukan karena kita hebat, kita kaya, kurang kerjaan, bukan, saudara. Kita kerjaan banyak, ya saudara ya. Tapi saudara, apa yang membuat kita bisa bertahan? Adalah ini, bahwa fokus hidup kita bukan untuk diri sendiri, saudara. Buat saya pelayanan itu harus korban, harus nabur, saudara. Kalau saya pelayanan enak, ya mungkin itu saya belum pelayanan, saudara. Ya pelayanan itu kan harus ada satu korban yang diberikan seperti itu. Buat saya ke Rembang itu termasuk korban buat saya, saudara. Tidak tahu dengan saudara, kalau ke Rembang itu tidak korban ya, mungkin kuliner, saudara, makan-makan ya. Tapi saya udah bosan makanan di Rembang, saudara ya. Kalau itu saya kadang-kadang, makan di Blora aja lah, bosan di Rembang seperti itu. Tapi sampai hari ini kita masih bisa bertahan pelayanan di Kota Rembang. Dan saya mau saksi buat saudara bahwa apa yang kita tabur selama ini, itu ada hasilnya, saudara.
Hasilnya bukan duit. Ada pengusaha di Rembang punya hotel, bukan gereja kita saudara. Tapi kenal dengan kita baik. Suatu kali waktu makan tanya sama saya. Tanya tanpa tedeng aleng-aleng belak-belakan langsung tanya gini. Aku mau tanya sama kamu Bet. Apa kok? Kamu dapat apa pelayanan ke Rembang ini? Jauh-jauh dari Blora. Kamu berapa kali? Seminggu 3 kali. Kamu dapat apa? Jujur sama saya. Katanya, pasti kamu dapat sesuatu dari gereja katanya. Saya bilang, orang ini ya nggak begitu kenal tapi tanyanya seperti itu. Ya udah saya jawab, nggak dapat apa-apa kok. Bingung juga saya jawabnya saudara. Saya nggak pernah dapat apa-apa dari gereja dan masa kamu nggak dapat? Aku nggak percaya katanya. Tapi kemudian saudara-saudara saya yang lain juga bilang, kita juga nggak dapat apa-apa kok. Kita dapat apa? Kita udah dikasih Tuhan. Kita udah diberikan yang terbaik sama Tuhan. Makanya sebagai wujud ucapan syukur kita melayani. Nggak apa-apa jauh. Saudara kadang-kadang hari Rabu itu juga pelayanan. Kalau hari Rabu saya komsel saudara ya, di gereja kami nyebutnya KUL, seperti FA di sini. Itu saya keliling karena saya koordinator komsel di Rembang itu saudara. Ada 9 kelompok saudara dan saya keliling setiap hari Rabu itu saudara. Lokasinya bukan hanya di kota Rembang. Kadang-kadang kalau pas bejo ya di Sulang, agak dekat saudara, setengah jam nyampe. Tapi kalau pas tidak bejo saudara, kalau orang dunia bilang, saya dapat di Sluke saudara. Sluke itu hampir 2 jam saudara dari Blora. Ya, 1,5 jam lebih itu perjalanan PP 3 jam hanya untuk pertemuan 1 jam saja. Anak saya tinggal di rumah. Saya berpikir apakah saya lakukan ini sia-sia gitu ya saudara ya. Tapi saya mau bersaksi sekali lagi. Sampai hari ini Tuhan buktikan bahwa ada pertumbuhan di sana saudara. Ada hal-hal yang secara manusia mungkin membutuhkan memang taburan, saudara, taburan-taburan waktu, investasi, ya saudara, keuangan dan lain sebagainya. Dan itu terjadi hari ini ada pertumbuhan, saudara. Dan saya mau kita semua tetap untuk setia dalam melayani, dalam menabur dengan sukacita. Amin, saudara. Amin. Jangan pedulikan kondisi kita, saudara. Menabur itu satu perintah Tuhan, saudara. Tentunya harus dengan hikmat, saudara. Tapi ini membutuhkan satu kerelaan, perencanaan dan jangan dengan terpaksa, harus dengan sukacita. Pengembat yang kedua adalah, kalau kita, firman Tuhan katakan kamu tidak bisa mengabdi kepada 2 tuan. Harus pilih salah satu. Ya, kepada Tuhan atau kepada Mamon. Nah Tuhan bandingkan dia dengan Mamon. Artinya kalau engkau tidak mengabdi, membaktikan diri sepenuh hati, menyerahkan semuanya sama Tuhan, berarti kemungkinan besar kita sedang mengabdi kepada Mamon. Karena Tuhan bilang tidak bisa dua-duanya. Tengah-tengahnya juga tidak mungkin saudara. Tidak mungkin saudara bilang aku tidak ngabdi sama Tuhan, tidak ngabdi sama Mamon. Tidak bisa. Saudara, ini bagaikan saudara sedang menaiki satu jalanan yang menaik. Saudara, kalau saudara netral, gigi netral saudara kalau mobil, saudara di tengah-tengah, saudara akan terseret ke bawah. Karena hari ini dunia dengan segala kenikmatannya itu sangat kuat. Menarik kita kembali saudara. Kalau saudara tidak memutuskan untuk mengabdi kepada Tuhan dengan sepenuh hati, saya pastikan saudara akan terseret kepada dunia saudara, kepada Mamon. Makanya hari ini putuskan, kalau saudara masih mengabdi kepada yang lain bukan Tuhan, ya saudara tidak akan pernah bisa menabur dengan sukacita. Pasti gundel atau ngomel, bersungut-sungut, terpaksa saudara. Tapi kalau saudara mau sungguh-sungguh, seluruh hidup buat Tuhan, seperti kata pujian tadi, ku persembahkan seluruh hidupku kepadamu Tuhan. Saudara, tidak ada yang lain. Kita akan serahkan apapun keuangan, waktu, ya, apa yang berharga itu dengan rela, dengan sukacita. Karena itu untuk kepentingan Tuhan dan kerajaannya, saudara. Next. Nah, ayat saudara, sebelum saya lanjut ke ayat yang berikutnya, saudara, sekali lagi Tuhan itu melihat sikap hati kita. Tuhan melihat motivasi atau sikap hati kita jauh melebihi jumlah atau berapa banyak yang kita berikan buat Tuhan. Melebihi nominal, bahkan dikatakan Habel saudara mempersembahkan sama Kain juga mempersembahkan, tapi ayatnya itu mengatakan Tuhan melihat mengindahkan Habel, bukan persembahannya saudara. Tuhan yang mengindahkan hatinya Habel lebih dulu, makanya Habel diterima karena hatinya tulus, rela memberi yang terbaik buat Tuhan. Janda miskin saudara, seperti di gambar ini, memberikan hanya 2 peser. Sedikit secara dunia, ada orang kaya yang beri lebih banyak. Tapi Tuhan bilang yang penting itu dia memberikan dengan sepenuh hati, bahkan seluruh nafkahnya saudara. Bukan juga saudara soal persentase saja, tapi ini soal hati. Soal hati. Makanya Ananias dan Safira waktu itu dihukum Tuhan saudara. Karena dia memberikannya juga tidak dengan hati yang benar saudara.
Tidak dengan hati yang benar, mungkin jumlahnya banyak, tapi dia tidak tulus memberikan seperti itu, saudara. Dan sekali lagi Tuhan lebih peduli dengan alasan atau mengapa kita berbuat sesuatu termasuk memberi atau menabur. Tuhan lebih lihat alasannya, motivasinya dibanding perbuatannya atau menaburnya, jumlahnya itu sendiri, saudara. Tuhan tuh lihatnya hatinya. Makanya kalau saudara persembahan, persiapkan betul dari rumah, saudara. Jangan sampai sini, oh yuk gak dompet, colek sebelahnya, utang se, itu namanya, saudara, Tuhan lihatnya hatinya, saudara tidak sungguh-sungguh, yang ngapain juga beri. Kalau saya di posisi seperti itu, ya saya tidak usah persembahan, kan malu Pak. Lah yang tuh, saudara, Tuhan lihat hati kok. Ya manusia mungkin lihat, tapi tidak apa-apa, bilang aja, gak nggo duit Pak, gitu kan saudara ya. Makanya dari rumah siap-siap dulu saudara. Ya yang penting hatinya, bukan perbuatannya. Tuhan Yesus mengatakan lebih bahagia memberi daripada menerima. Dia buktikan di atas kayu salib. Dia datang, anak manusia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Hidupnya selalu memberi, menabur, bukan menerima, bukan minta, tapi memberi, dan memberi. Dia investasikan semuanya, kehidupannya, untuk kita semua. Bagaimana dengan kita, saudara? Tuhan sudah investasikan semua dalam hidup kita, saudara. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau membalas cinta kasih Tuhan? Sekali lagi motivasinya adalah karena kita sudah menerima semuanya yang terbaik dari Tuhan. Next. Nah, ayat yang ke-8 saudara mengatakan bahwa nanti kalau kita sudah memberi dengan sukacita, Allah itu sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Semua kasih karunia. Kasih karunia itu bukan hanya penebusan dosa atau keselamatan, saudara. Kasih karunia itu juga bicara mengenai kuasa. Kuasa kita menikmati berkat, kuasa kita menjadi berkat, saudara, kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Kita dicukupkan. Amin. Amin, saudara. Hari ini mungkin kita belum berlimpah-limpah secara ekonomi, saudara. Tapi kita dicukupkan. Itu udah cukup sebenarnya. Ini janji Tuhan, saudara. Di dalam segala sesuatu malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Maksudnya apa ayat ini, pelbagai kebajikan? Berkelebihan itu berarti saudara cukup, bahkan saudara bisa memberi. Saudara saking cukupnya, saudara sampai bisa memberi buat orang lain. Saudara, berkelebihan dalam kemurahan hati. Seperti ada tertulis, ia bagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Sekali lagi, kita meniru teladan Tuhan Yesus. Amin, saudara? Teladan Tuhan Yesus yang sudah berikan semua yang terbaik dalam kehidupan kita. Next. Nah, saudara, saya mau kasih contoh ini sebelum saya selesai ya saudara ya. Ada 3 slide lagi dan saya selesai, saudara. Saudara, ada satu contoh di 2 Korintus juga, tapi pasal yang ke-8. Sebelum Paulus bersurat tadi kepada jemaat di Korintus. Surat yang sebelumnya, dia mengasih contoh bahwa ada jemaat yang lebih kecil daripada kalian. Jemaat di provinsi Makedonia. Itu gambarnya di peta, saudara. Itu ada kota-kota namanya Berea, Tesalonika, Filipi, itu termasuk provinsi Makedonia. Ketahuilah saudara bahwa kota-kota itu bukan kota yang seperti Korintus, itu kota-kota kecil. Bahkan dikatakan mereka ini sangat miskin, ya, banyak penderitaan, dicobai dengan berat, saudara. Tapi perhatikan ayat yang pertama 2 Korintus 8. Kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di provinsi Makedonia. Sekali lagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, mereka tetap sukacita, saudara. Meskipun mereka sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Tetap sukacita dalam memberi, dalam kemurahan hati. Aku bersaksi, kata Paulus, bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ternyata kalau kita diberikan kasih karunia yang begitu melimpah dalam hidup kita, saudara, Paulus bilang, kita akan bisa menabur dengan sukacita, bahkan tidak tergantung kondisi atau keadaan kita, saudara. Amin. Menabur itu tidak tergantung kondisi, ini keputusan, saudara, ini pilihan. Tentunya dengan hikmat. Jangan utang belum bayar, kemudian saudara main beri-beri saja kepada orang lain. Kewajiban dilaksanakan dulu, saudara. Ya, hal-hal yang penting dulu, saudara, soal kehidupan. Tapi saudara harus tahu bahwa menabur itu, saudara, jangan saudara bilang,
Pak saya kan masih miskin, saya tidak layak untuk memberi Pak. Untuk makan saja saya susah. Saudara tahu, saya ada beberapa orang yang saya kenal di Rembang, di Lasem, saudara, yang katanya kotanya orang Lasem kan katanya orang Chinese-nya itu kan pelit-pelit, saudara ya. Saudara, tapi saya lihat orang-orang itu ada orang-orang sederhana, orang miskin, tapi mereka beri banyak hal, saudara. Ada satu ibu-ibu yang tua 60 tahun lebih, sering saya jemput kalau saya ke Lasem itu, saudara ya, di tengah jalan di daerah Desa Banggi, saudara ya. Itu, saudara, ibu itu sederhana, seringkali mengharapkan bantuan dari gereja, tapi yang saya kaget adalah waktu gereja mengadakan aksi sosial, dia tabur dengan jumlah yang cukup besar, saudara. Dia punya hati, dan dia bilang, saya sudah diberkati Pak, makanya saya mau menabur, walaupun saya ini masih punya kebutuhan. Saudara, jemaat di Makedonia, itu walaupun mereka itu, saudara, sangat miskin, tapi mereka berusaha untuk kaya dalam kemurahan. Dan saudara tahu kasih karunia Tuhan tidak pernah bohong, saudara. Tuhan akan melimpahkan semuanya, mencukupkan, saudara. Saya percaya jemaat di Makedonia, sekalipun tidak seperti di Korintus, mereka ini adalah orang-orang yang bersyukur hidupnya. Amin? Amin, saudara. Tidak perlu orang kaya untuk bersyukur. Karena saya juga kenal orang-orang kaya di kota Rembang, saudara. Kayanya setengah mati, saudara. Rumahnya kayak hotel, tapi tidak bisa tidur. Kenapa? Banyak pikiran, karena khawatir banyak hal. Dan saudara, kan saya bilang, kenapa tidak bersyukur? Sulit sekali, saudara, untuk bersyukur. Padahal semuanya itu kelihatannya baik-baik saja, saudara. Ini sebenarnya soal pola pikir, saudara. Soal sudut pandang saja, saudara. Karena ada banyak orang yang kaya juga mau menabur dengan banyak. Seperti itu. Saya mengenal orang yang juga kerja di luar negeri, dulu jemaat kita, saudara, di Rembang. Dia memberikan konsisten, bukan per 10-an, per 30-an, saudara. 30% dia berikan dari gajinya, karena cukup besar. Dia konsisten seperti itu. Dan hari ini dia sederhana hidupnya, tapi dia itu diberkati Tuhan, tidak pernah kekurangan. Next, hari ini saya mau selesai, tapi saya bagikan buat kita semua. Ayat-ayat terakhir ini, saudara, ayat yang ke-11 dan 12. Goal daripada kita menabur dengan sukacita, memberi dengan kemurahan hati adalah, saudara, mohon maaf, ayat ini tadi belum saya baca, saudara ya. Ayat yang ke-10, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah kebenaranmu. Ada benih, ada roti. Saya percaya ini udah sering dibahas ya di gereja ini ya. Ada benih, ada roti. Roti untuk dimakan, untuk kita nikmati, kebutuhan kita, tapi benih itu untuk kita tabur. Dan firman Tuhan bilang, ia yang menyediakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu. Jadi kalau berdoa sekarang, saudara, jangan cuma minta roti. Jangan cuma minta roti, kebutuhan, bukan, saudara. Doanya, Tuhan sumber segala benih, aku minta benih untuk aku tabur, saudara. Amin, saudara. Saudara rindu menabur jadi berkat, amin. Doanya diganti, saudara. Minta Tuhan bukan cuma roti, benih Tuhan, supaya aku bisa nabur, aku bisa jadi berkat, saudara. Orang Kristen sekali lagi tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri. Next, saudara, goal daripada semua ini yang kita baca tadi, memberi, menabur dengan kemurahan hati, dengan sukacita. Saudara, goalnya, tujuannya adalah ucapan syukur yang melimpah dari kita juga dari orang lain, dan endingnya adalah Tuhan yang dimuliakan. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Menabur, memberi bukan supaya kita yang dipuji, tapi supaya Tuhan yang dipuji. Amin, saudara. Tujuannya supaya Tuhan yang dimuliakan. Jadi kalau saudara memberi, saudara tidak perlu menonjolkan diri. Loh, aku loh wis ngeki akeh, kowe ngeki piro. Bukan masalah itu, saudara. Tapi apakah Tuhan dimuliakan dengan pemberian saudara? Kalau orang hanya muji-muji saudara, hebat kowe ya. Bos tenan ngekine akeh, saudara. Kalau tuh orang hanya seperti itu, berarti engkau sedang, Tuhan belum dimuliakan, saudara. Tapi endingnya harusnya engkau berkata, semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Karena aku sudah diberi, makanya aku hanya menyalurkan. Aku hanya memberi karena aku sudah diberi. Aku hanya pengelola, dititipi, makanya aku memberikan untuk kemuliaan Tuhan. Next, saudara, terakhir. Saya tutup dengan ini, saudara. Saya panggil main musik, main pujian. Saudara,
Ada kata-kata dari seorang hamba Tuhan yang mengatakan bahwa ketika Tuhan memberkatimu secara keuangan, jangan cuma tingkatkan standar atau gaya hidupmu, saudara. Orang punya duit banyak, penghasilan meningkat, gaya hidup meningkat, seringkali seperti itu. Tapi kita lupa bahwa yang dikehendaki oleh firman Tuhan adalah kita ini harus meningkatkan standar memberi kita atau kita menabur, saudara. Sekali lagi, kalau dulunya engkau nabur dikit, mulailah. Tuhan, aku mau menabur lebih banyak. Kalau dulunya engkau menabur dengan tidak sukacita atau bersedih atau karena sungkan, mulailah menabur dengan rela hati. Jangan karena dipaksa, tapi karena sukacita. Karena sudah merasakan berkat dari Tuhan yang terbaik. Dan itu motivasi yang benar di dalam kita menabur. Dan biarlah hanya nama Tuhan yang dimuliakan dalam hidup kita, saudara. Amin? Amin, saudara.